bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan adakah nilai-nilai Pancasila dalam diri kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wardah Solana dari Universitas Indrapasta, Unindra, untuk jurusan Desain Komunikasi Visual. Perkenalkan, nama saya Anissa Saputri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, prodinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Dasar pedoman yang akan mengatur segalanya yang ada di negara kita. Pancasila itu yang sepengetahuan saya itu merupakan dasar negara ya. Dan di dalam Pancasila itu terdapat ideologi negara dan juga ada Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja saya berusaha untuk mengimplementasikan isi dari Pancasila tersebut, bahwa Pancasila di sini isinya sudah mencakup nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tentu saja tidak akan bisa terlepas di dalam kehidupan kita, begitu. Bagaimana kita cara menghormati orang lain, bagaimana kita menghargai agama orang lain, kita melakukan keadilan dan sebagainya. Bahwa kita semua itu sudah terikat, bahwa Pancasila ini sudah ada isinya nilai-nilai yang sudah kita laksanakan di kehidupan kita, begitu. Dari sila pertama sampai sila kelima ada nih yang sudah kakak implementasikan gitu ya. Apakah kakak ini melihat gitu kak di lingkungan sekitar kakak, baik itu di rumah ataupun di kampus kakak, apakah masih banyak gitu orang yang menyimpang terhadap nilai-nilai yang ada di Pancasila gitu kak? Dan bagaimana pendapat kakak kalau nilai Pancasila ini sudah mulai terkikis gitu kak, dengan kakak melihat hal-hal yang menyimpang di sekitar Pertama kakak? adalah pelanggaran terhadap Pancasila tersebut masih banyak sih menurut saya. Yang pertama adalah yang tadi tidak menghargai minoritas yang ada di sekitar kita, terutama adalah pembangunan gereja yang banyak ditolak oleh masyarakat sekitar yang mayoritasnya adalah orang Islam. Itu menurut saya tidak bisa menghargai gitu, tidak bisa melihat bahwa minoritas juga butuh untuk tempat beribadah gitu. Persatuan Indonesia masih saja ada perselisihan antara perbedaan budaya, korupsi gitu ya, Teh? korupsi ya gitu. Masih banyaklah perbedaan budaya yang tidak kayak yang tadi ya, korupsi. Kalau tanggapan saya sebagai generasi Z terhadap Pancasila yang akhir-akhir ini menjadi pendapat Anda yang menjadi pertanyaan Anda, yaitu mulai pudar, bahwa ini ada hubungan terhadap globalisasi. Bahwa paham kita ini, ideologi kita itu Pancasila, adil, begitu. Bahwa mengenai perekonomian ya, ini contohnya adalah bahwa sektor-sektor besar itu akan dikuasai oleh negara. Tetapi bisa kita lihat munculnya globalisasi, perusahaan-perusahaan asing masuk, sehingga ini paham liberalisme itu ternyata tumbuh gitu, kuat gitu tumbuhnya. Jadi contoh bahwa fakta bahwa arus informasi pemuda-pemudi terkait Pancasila itu tidak sebanyak perbincangan mengenai budaya-budaya daerah sendiri. Jadi mulai pudar gitu. Karena banyaknya perbincangan generasi Z itu lebih kepada yang lebih kekinian ya gitu. Contohnya K-pop dan sebagainya gitu. Mulai dari banyaknya nilai-nilai Pancasila gitu ya kak, yang sudah mulai terkikis dan sudah tergerus gitu ya ke budaya-budaya anak mahasiswa gitu ya. Sehingga hal itu membuat pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan Pancasila ini di berbagai jenjang pendidikan gitu ya kayak. Nah,
kenapa di perguruan tinggi itu yang mana minat prodi kita itu lebih spesifik gitu ya Kak? Kan Kakak nih prodinya prodi di kafe gitu ya, kayak lebih spesifik gitu. Kenapa pemerintah itu menyelenggarakan mata kuliah pendidikan itu sebagai mata kuliah dasar gitu ya? Yang mungkin orang bakal bilang, padahal kan mata kuliah Pancasila itu nggak ada kaitannya gitu ya sama prodi kita, apalagi di kafe nih ya kayak gimana nih Kak, menurut Kakak mengenai pemerintah ini menyelenggarakan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Apakah sebegitu pentingnya gitu Kak? Yang saya pelajari di sini adalah ilmu Pancasila itu benar-benar sangat penting ya. Itu adalah pengakaran bahwa kita itu tidak boleh lupa terhadap pendidikan ini gitu. Awalnya pengenalan Pancasila itu secara dasar ya. Tetapi karena Pancasila yang diajarkan secara dasar cuman pentingnya nilai-nilai tersebut gitu, tidak ada pedalamannya gitu, penjelasan yang lebih dalam gitu. Itu pendapat saya kurang memadai bagaimana kita mahasiswa itu mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai dasar-dasar negara yang ada di Indonesia apa saja yang tadinya mereka tidak tahu. Jadi dengan mempelajari terkait ini, mahasiswa tersebut bakal mengetahuinya. mungkin kita bisa tahu gitu, tetapi untuk mengimplementasikan yang Anda tanyakan itu juga pasti sangat sulit ya bagi kita. Bukan sulit, tetapi sangat pasti juga banyak yang melanggar gitu. Di sini mindsetnya mungkin akan tertanam gitu kalau kita tidak bisa meninggalkan pendidikan ini, Pancasila ini gitu. Akan terus mengalir untuk anak cucu kita gitu. Itu adalah sebuah akar negara, maka itu juga tidak boleh untuk dihilangkan sih menurut pendapat saya. Itu sangat Mulai baik. dari permasalahan yang sudah Kakak sebutkan tadi gitu, bahwa pendidikan Pancasila ini urgent gitu ya kayak yang harus dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan, bahkan dari TK pun kita belajar ya kayak pendidikan Pancasila gitu. Nah, hal-hal apa saja nih Kak yang diharapkan, yang bisa Kakak harapkan sebagai mahasiswa gitu, yang mana kita sebagai mahasiswa itu kan punya pemikiran yang kritis, memiliki ambisi untuk menjadi kepemimpinan nanti di masa depannya gitu ya Kak. Dan pertanyaan terakhir itu adalah hal apa saja Kak yang bisa Kakak harapkan yang bisa dicapai melalui pendidikan Pancasila di jenjang pendidikan perguruan tinggi? Baik. Harapan saya bahwa ketika kita masuk ke belajar mengenai Pancasila, bahwa kita itu bisa mengamalkan ya, tentu saja kita tidak hanya mengerti materi pelajarannya saja, tapi bagaimana kita caranya bisa menyampaikan pesan, bisa melakukan isi dari Pancasila tersebut ya di dalam masyarakat. Terutama contoh hal kecilnya adalah yang tadi menghormati minoritas itu sangat penting sih, karena hal tersebut itu akan mengacu banyak perbincangan. Dan yang kedua adalah bahwa sebagai pendekatan DKV ini Pancasila kita bisa mewadahi bahwa informasi pesan-pesan dari Pancasila itu melewati komunikasi dosen kita begitu. Saya juga berharap bahwa pemerintah dengan kurikulum pendidikan Pancasila yang diterapkan di jenjang pendidikan sehingga banyak yang diimplementasikan nilai Pancasila ini ya. Semoga Indonesia ini bisa lebih maju ke depannya. Semoga harapan kita bisa menjadi jiwa kepemimpinan yang untuk meneruskan di masa depan.